Oke, sekarang kita coba ya mengimplementasikan view dengan Bootstrap ya. Nah, bagaimana sih cara implementasi atau menambahkan script Bootstrap dengan CodeIgniter? Langkah pertama adalah kita siapkan dulu file Bootstrap ya. Bisa langsung download di bootstrap.com atau kita gunakan yang materi sebelumnya. Nah, makanya jangan sampai hilang ya filenya, atau kalau hilang filenya silahkan buka materi sebelumnya tentang Bootstrap ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang adalah kita coba cari dulu filenya ya, file Bootstrap kalau tidak salah di front end dulu ya. Oke, front end. Nah, ada ini file asset, kita cek dulu ya, CSS Bootstrap, kemudian jQuery nya ada. Nah, sekarang adalah kita copy ya ke mana, ke bagian folder CodeIgniter ya di htdoc, kemudian CI3 2020. Nah, kita paste ke bagian depan saja. Oke, nah kalau sudah, nah sekarang kita coba memasukkan script code-nya ya, atau masukkan script codingnya. Kita coba buka lagi front end, kita lihat ya. Oke, nah ini kita lihat scriptnya, kita ambil bagian atas saja, bagian head ya, bagian head. Ini copy paste supaya nggak ngetik ulang, kemudian kita taruh di bagian head. Oke ya. Nah, kemudian bagian bawah ya, bagian footernya kita ambil, copy, kemudian kita paste. Oke, nah ini Bapak ambil script codingnya yang di file aplikasi view blog artikel ya, di dalam di view, kemudian di dalam folder blog, kemudian di artikel itu ya. Nah, nanti kita coba lagi yang bisa di luar. Kalau sudah kita saving, nah ini kalau kita eksekusi ini belum bisa langsung jalan ya seperti biasa. Oke, nah belum bisa ya. Nah, maka kita perlu sedikit config ya. Yang pertama kita pastikan base URL nya, dan base URL itu yang ada di bagian config ya, config, kemudian di auto load kita cari bagian helpernya. Nah, di bagian helper ini pastikan URL nya aktif ya, URL aktif. Oke, ini disimpan, kemudian kita kembali lagi ke bagian artikel. Nah, di bagian artikel ini silahkan dituliskan base URL-nya ya, ap echo, kemudian base URL, nah, ditulis seperti ini saja. Kemudian kita tulis lagi di bagian bawah ya, pastikan di antara link ya, link php echo base URL ya. Nah, base URL, kemudian koma. Oke, nah di bagian bawah footer juga sama, kita tuliskan juga echo base URL. Ini juga ya, dari src echo base URL. Baik, yang terakhir kita tambahkan lagi
Oke, udah kita simpan ya. Nah, sekarang kita lihat nih ada perbedaan nggak di script coding yang kita tambahkan sisihkan dengan coding Bootstrap. Nah, sekarang kita reload. Oke, udah berubah. Artinya script Bootstrap-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba tambahkan sebuah alert ya di bagian body. Oke, kita tambahkan sebuah container ya, div plus container ya, container. Jangan lupa tutup bagian bawah. Nah, di bagian P kita tambahkan sebuah alert ya, bagian title plus ya, kemudian text ya, kita tambahkan text primary ya. Kemudian kita buat div plus alert ya, sebuah alert. Alertnya warna kuning. Nah, kemudian yang bagian isi kita tambahkan plus alert biru muda. Jangan lupa kita tutup. Oke. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Oke. Tapi script dari si Bootstrap itu sudah berhasil ya. Nah, sekarang silakan dipraktekkan ya, apakah script Bootstrap-nya sudah berhasil. Kemudian kita kemarin ada tabel ya, tabel Bootstrap. Nah, ini teman-teman bisa coba lagi, kalian mengulang kembali di Bootstrap ya, tabel. Nah, ini ya tabel. Ini saya copy paste saja yang script coding yang sudah ada, atau kita buat baru ya, buat baru. Ya, kita buat baru saja ya, biar enak videonya. Kita buat baru, kita buat di bagian bawah blok tadi ya. Nah, ini function artikel ya, artikel. Kemudian saya buat sebuah public function ini, public function, kemudian tabel ya, tabel. Tabel yes load ya, load view, kemudian saya buat Bootstrap ya, Bootstrap tabel. Jangan lupa. Oke. Ya, ini ya, tabel. Nah, sekarang tinggal kita buat sebuah folder di view ya, namanya tabel. Folder tabel Bootstrap. Oke, kemudian di dalam folder Bootstrap buat sebuah file namanya tabel. Nah, untuk script codingnya saya ambil yang ini saja, copy paste ya, copy paste. Saya ambil bagian dari ini ya. Nah, ini dari div tabel, kita klik ya, taruh lagi body.
saya paste ke sini. Kemudian untuk bagian headernya saya ambil dari artikel yang tadi, ya, dari artikel yang tadi. Saya tidak terlalu banyak nulis ulang, ya. Paste untuk bagian yang kira-kira sudah bisa kita nggak perlu tulis 2 kali, nah, sehingga ini bisa kita copy paste. Di tabel. Saving ya. Nah, sekarang kita coba panggil. Oke, ini saya closing dulu. Oke, nah, lagi ya, localhost, kita panggil blok ya. Kemudian nama functionnya ya, nama functionnya adalah tabel ya, tabel. Yes. Enable to load file bootstrap tabel PHP. Oke, kita lihat. Blog, oke. Function tabel load view bootstrap ya, bootstrap tabel ya. Kemudian kita lihat bootstrap tabel yang ini ya. Oke, kita coba cek lagi tabel function this load view, kemudian bootstrap tabel ya. Enable request, kita cek lagi script code-nya apakah ada yang kurang. Bootstrap view, table, oh ya, table ya, table. Ah, ini nama filenya table. Oke, table ya. Tadi tulisnya Indonesia. Nah, sekarang kita coba reload. Oke, dah ya, seperti itu. Jadi simpel sekali cara memasukkan atau menambahkan bootstrap di CodeIgniter ya. Kemarin kita juga punya desain, kalau tidak salah punya desain ini ya, desain web ya. Baik, nah ini akan kita coba masukkan ke ke CodeIgniter ya. Nah, sehingga nanti karena sih implementasinya, misalnya kita punya desain web pengen dimasukkan ke CodeIgniter ya, atau diimplementasikan ke dalam CodeIgniter. Nah, langkah yang perlu dipersiapkan adalah kita memang harus desain dari awal. Kita persiapkan desain kita, kemudian kita tambahkan script bootstrap. Nah, namun sebelumnya adalah kita bagi dulu ya, bagi beberapa bagian di di filenya kita pisah-pisah, nanti baru kita panggil ke dalam satu kesatuan gitu ya. Nah, langkahnya adalah kita pertama buat sebuah controller ya. Nah, controllernya kita buat misalnya kemarin front end. Nah, kita buat sebuah front end ya di bagian controller. Oke, sekarang kita buat sebuah controller dulu. New ya. Kita buat sebuah controller kelas ya. Kita saving dulu, simpan. Nah, kita kasih nama controllernya front end misalnya. Front end titik PHP ya, kelas. Kita kasih nama front end.
ya, extend dan CI controller ya. Nah, ini kita buat sama, kita buat CI extend controller, kemudian kita buat sebuah apa namanya function ya, buat sebuah function public function, kita buat default functionnya index ya, the test tester ya, sorry. Nah, kemudian kita coba jalankan ya sebuah function localhost, kemudian CI 2020 index ya. Nah, kita panggil kelasnya ya, controllernya dengan nama front end ya, front end. Oke, CI controller front end, benar nggak? Front end default front end. Oke, sama ya, kelas, kemudian extend CI controller front end. Oke, sama front end ya, front end ya. Di number 3 CI controller not found. Oke, di controller 3 controller. Oke, controllersnya di bagian aplikasi controller CI. Oke, ada yang keliru, kita coba copy paste extends CI model. Oke ya, salah penulisan. Nah, kalau sudah, sekarang kita apa namanya, kita coba tambahkan ya sebuah view. Nah, nanti kita view-nya kita bagi ke dalam beberapa bagian ya, ada header, kemudian ada konten, kemudian juga ada footernya ya. Kita bagi ke beberapa bagian sesuai dengan desain web ya, header, kemudian ada bagian menu ya, sesuai dengan yang di desain kita ya. Ada head, kemudian ada bagian menunya, kemudian ada konten, terus terakhir adalah bagian footer. Nah, ini nanti kita pisah supaya untuk memudahkan dalam editing ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat dulu apa namanya, filenya ya. Kita panggil thisLoad variable thisLoad ya, thisLoad, kemudian view, kemudian kita panggil template ya, template dan header.
template header. Nah, ini kita copy paste saja. Setelah header kita navbar ya, navbar. Setelah navbar konten. Nah, konten tidak perlu kita tulis di bagian template, kita taruh di bagian view depan. Konten, terus yang terakhir footer. Nah, footer kita taruh di template. Oke, footer. Oke, nah ini kalau kita eksekusi ya. Nah, sekarang kita buat dulu bagian view-nya. Kita masuk ke view. Oke. Nah, kita buat folder dulu di dalam view. New folder. Kemudian kita buat namanya template ya, template. Oke. Nah, kemudian kita buat satu-satu header. Template ya, new file. Kita saving dulu header ya, sesuai penamaannya di front end tadi. Ada apa di controller ya. Nah, front end header harus sama penamaannya. Kemudian kita copy paste yang dari blok saja ya. Dari blok, dari tabel boleh, atau dari view ya untuk bagian headernya bagian atas, atau misalnya kita bisa ambil langsung dari file desain website ya, biar tidak bingung. Nah, ini kita klik kanan kemudian pick source ya, kita ambil headernya bagian head. Oke. Copy paste, kemudian paste, saving, jangan lupa. Nah, kemudian ini jangan lupa tambahkan base URL-nya, php echo ya, di bagian link echo base URL ya, base URL-nya. Echo base URL bagi aset. Oke. Kemudian juga copy paste aset. Oke. Ini blogku ya, nah, blog blogku. Oke. Kita kasih namanya blogku. Oke, ini sudah aset. Kemudian kita siapkan lagi sebuah filenya namanya navbarnya ya, di bagian template. Ini sudah. Saving. Ya. Nah, untuk namanya kita lihat di sini navbar ya, navbar. Kasih navbar bar.php. Kita ambil source-nya, navbarnya dari body ya, dari body kita ambil. Oke, bagian navbar sampai ke navbarnya. Copy paste, kemudian kita letakkan di bagian navbar. Selanjutnya kita buat konten. Konten itu di luar template ya. Nah, di luar template. Artinya di view. Nah, di sini saja. Kita buat sebuah front end. Kita ambil setelah navbar ya. Setelah navbar kita ambil. Oke, sampai ke baris terakhir. Oke, nah sebelum footer ya, bagian footer. Copy paste, kita letakkan di footer dari navbar kita ambil dari sini, dari div setelah navbar ya.
Kemudian di sini ya, sebelum baris copy paste. Yang penting perlu diingat teman-teman, jangan sampai salah hitungan ya. Artinya ada coding yang tidak ikut atau tidak tercopy paste ya, sehingga terpotong. Tapi tidak masalah, nanti diulang saja sampai nanti posisinya berhasil ya. Saving, kemudian kita kasih namanya konten ya, konten.php. Baik, saving. Jadi sudah ada header, navbar, konten, dan terakhir footer. Nah, sekarang kita tambahkan footernya bagian bawah. Oke. Copy paste, kemudian kita buat sebuah file di dalam template ya, template new, kemudian paste, saving, footer.php. Baik. Nah, sekarang ini kita tambahkan base URL-nya, php echo base URL. Oke. Tambahkan juga saving. Oke. Headernya sudah. Oke. Nah, ini kita coba saving. Setting apa ya? Oke. Baik, nah sekarang kita coba reload ya, bagian apa namanya, front end. Oke. Nah, sudah tampil ya, sudah tampil sesuai dengan desain kita. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah gambar. Nah, gambar ini tinggal kita pindahkan saja ya. Gambar kita lihat bagian front end, gambar image ya, copy paste. Kemudian kita letakkan di CI ya. Mau di dalam aset boleh atau di luar boleh ya. Jadi saya taruh di bagian dalam aset ya. Paste. Nah, kemudian tinggal cara panggilnya sama, tinggal kita tambahkan di bagian gambar ya. Gambar itu di sini di dalam header ya, dalam header satu, dalam navbar ya, navbar satu untuk headingnya. Oke, ini. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja script apa namanya, tambahkan base URL ya, php echo base URL. Kemudian aset ya, aset. Oke, satu. Kemudian satu lagi gambar, itu ada di bagian konten. Bagian konten. Ini ya. Oke. PHP echo base URL aset ya, aset. Oke, simpan, kita coba reload. Oke. Nah, jadi tampilannya sama kan antara yang kita buat sebelumnya, kemudian dengan yang menggunakan apa namanya, coordinator ya. Nah, dia lebih apa namanya, lebih simple ya. Oke. Nah, ini kira-kira implementasi menampilkan view menggunakan coordinator ya. Nah, view dari Bootstrap, kemudian dari sisi programnya menggunakan coordinator. Tetapi ini belum ada programmingnya ya, baru kita implementasi template biasa saja. Nah, perlu nanti kita kaitkan supaya nanti sifatnya dinamis ya, kita kaitkan ke basis data. Nah, itu nanti ada pembahasannya di model ya. Jadi
kalau untuk view sendiri ini tidak bisa langsung memanggil model ya, dia harus melalui controller sesuai dengan konsep MVC, bahwa semua akses atau request yang masuk itu harus diproses melalui controller ya. Jadi request dari klien misalnya mau klik beranda, misalnya beranda atau kategori. Nah, ketika Anda klik menu ini, nanti yang akan memprosesnya ya, yang akan memproses adalah si controller. Nah, controller akan mengecek apakah nanti ada sebuah kelas atau sebuah function yang namanya beranda misalnya ya, atau tadi kita buat artikel. Nah, jika ada file tersebut, maka nanti akan dilihat dia terhubung kemana. Jika dia berhubungan dengan model, maka nanti akan di load dari model ya, kemudian ditampilkan melalui view seperti itu. Jadi prosesnya ya menggunakan konsep MVC ya, model, view, controller. Nah, yang jelas view tidak bisa langsung mengakses ke CI model, ataupun sebaliknya dari model ke view tidak bisa, tapi harus melalui controller. Oke ya, bisa dipahami ya kira-kira konsep MVC-nya. Nah, kalau misalnya masih belum paham di MVC-nya, silahkan dilihat materi sebelumnya. Kalaupun sudah nanti paham, nah silahkan dipraktekkan ya cara penggunaan atau implementasi controller, kemudian juga view di Codecneter. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke model ya. Namun sebelum kita lanjut ke model, silahkan teman-teman buat dulu ya. Dulu yang Bapak perintahkan adalah membuat desain ya, kemudian diimplementasikan ke Bootstrap ya. Desainnya itu implementasikan ke website dengan menggunakan framework Bootstrap ya. Nah, sekarang tugasnya adalah mengimplementasikan desain yang kemarin seperti yang Bapak lakukan ke Codecneter. Oke ya. Nah, silahkan dibuat seperti itu. Jadi tugasnya simple seperti itu saja, membuat mengimplementasikan atau memindahkan script coding yang kemarin ke dalam Codecneter ya, atau menambahkan script Bootstrap yang kemarin ke dalam Codecneter. Dan perlu diingat, tidak perlu ada modelnya ya, atau misalnya basis datanya. Yang penting bisa akses ke view-nya dulu, karena teknisnya itu berbeda dengan akses basis data yang biasa. Mungkin teman-teman sudah pelajari ya, dengan PHP yang natif atau PHP yang biasa, karena itu berbeda sekali ketika kita mengimplementasikan ke dalam sebuah framework. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.